Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Ibu akan kembali melanjutkan materi dari video sebelumnya. Yang kita akan bahas adalah mengenai hukum Hooke. Seperti yang kalian ketahui, sesuai dengan nama hukumnya, bahwa materi ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan fisika bernama Robert Hooke. Ya, tepat sekali. Robert Hooke juga terkenal sebagai penemu mikroskop. Jadi, sumbangan besar Robert Hooke dalam bidang keilmuan sangatlah besar. Nah, untuk biografinya kalian bisa baca di bagian slide sebelah sini. Nah, kita langsung saja ke materi pembahasannya. Yang pertama kita pelajari adalah tentang batas elastisitas. Apa sih yang dimaksud dengan batas elastisitas? Nah, jadi seperti ini. Jika sebuah karet kalian tarik terus-menerus, lama-lama dia akan longgar. Nah, seperti karet di celana kalian, kolor kalian tuh ya. Kalau kalian pakai lama-kelamaan, karetnya akan longgar. Nah, longgarnya karet tersebut karena setiap benda yang elastis itu memiliki batas. Nah, contoh yang kedua adalah sebuah karet. Sebuah karet, kalau kalian tarik terus, atau gayanya kalian tambah besar, dia akan putus. Nah, artinya benda tersebut memiliki batas elastisitas. Nah, seperti gambar yang kalian lihat di sini. Di sini ada grafik di mana sumbu X adalah pertambahan panjang, kemudian sumbu Y adalah gaya. Nah, kalau misalnya kita tambah gayanya terus-menerus, gayanya akan semakin bertambah ke atas. Ketika gayanya kita tambah, otomatis dia akan bertambah panjang. Di sini ada titik A. A itu adalah batas hukum Hooke. Nah, kenapa dia disebut batas hukum Hooke? Dari titik O ke A ini masih berlaku hukum Hooke. Jadi hukum Hooke itu masih berlaku dari titik O ke A. Nah, setelah dari titik A ke B, ini dia masih elastis. Nah, tapi sudah di akhir. Makanya di sini disebut batas elastis. Nah, kemudian kalau gayanya kalian tambah terus, dia akan mencapai di C. Nah, di C ini adalah titik tekuk. Nah, ketika sudah sampai di C ini, di titik tekuk, dia sudah tidak dapat lagi kembali ke bentuk semula. Nah, mengapa demikian? Nanti kita jelaskan ya. Nah, kemudian kalian tambah lagi gaya tariknya. Dia ke titik D. Nah, dari titik D ke E, ini dia patah atau putus tadi karet kalian. Nah, kenapa sih bisa begitu? Jadi, dari titik O ke B, ini masuk ke deformasi elastis. Artinya, deformasi elastis itu masih bisa kembali ke bentuk semula ketika gaya yang kalian berikan dihilangkan. Nah, elastis kan sudah dijelaskan di video sebelumnya apa itu elastis. Jadi, ketika gayanya dihilangkan, bendanya bisa kembali ke bentuk semula. Nah, kalau yang deformasi plastis dari titik B ke E ini, dia masuk ke deformasi plastis. Jadi kalau dia sudah hilang atau melewati batas elastis, dia sudah nggak bisa kembali ke bentuk semula. Jadi elastisitasnya sudah hilang, makanya dia masuk ke deformasi plastis. Tuh. Jadi hukum Hooke hanya berlaku dari titik 0 sampai A. Dari A ke B ini sudah tidak berlaku lagi. Nah, di sini batas elastis. B ke E ini sudah masuk ke deformasi plastis dan tidak berlaku lagi hukum Hooke. Ini ya, kalian bisa baca di sini bahwa sifat elastis benda memiliki batas sampai pada nilai gaya tertentu. Jadi artinya tadi seperti yang Ibu sudah jelaskan. Jadi kalau misalnya gaya yang kamu kasih lebih kecil daripada batas elastisitasnya, bendanya bisa kembali ke bentuk semula. Tapi kalau gaya yang kalian beri lebih besar daripada batas elastisitasnya, bendanya tidak akan kembali ke bentuk semula atau secara permanen dia berubah bentuk. Kita langsung lanjut lagi.
ke hukum Hooke. Hukum Hooke merupakan sebuah gagasan yang diperkenalkan oleh Robert Hooke. Dia menyelidiki hubungan antara gaya yang bekerja pada pegas atau benda elastis lainnya agar benda tersebut bisa kembali seperti semula. Hukum Hooke berbunyi, jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, jadi maksud dari hukum Hooke yaitu ketika gaya yang kamu berikan bisa melampaui batas elastisitas, maka benda tersebut tidak bisa lagi kembali ke bentuk semula. Dan jika gaya tersebut diberikan jumlah yang terus bertambah, maka benda tersebut akan atau justru bisa rusak. Sehingga hukum Hooke hanya berlaku hingga batas elastisitas saja. Tuh. Nah, di sini kalian bisa lihat ada sebuah pegas. Kita langsung ke simulasinya saja ya, biar gampang. Nah, di sini ada sebuah pegas. Kita atur semuanya dalam posisi 0. Nah, di sebelah sini ini adalah konstanta pegas. Jadi setiap pegas itu memiliki konstanta. Kita atur di sini tetap 100. Nah, kita lihat waktu gayanya 0, kemudian kita arahkan ke kanan, kita tarik. Nah, pegasnya akan bertambah panjang dan mengalami pertambahan panjang nih sebesar 0,43. Nah, ketika gayanya kita rubah arahnya menjadi ke kiri, kita dorong, dia akan berubah juga panjangnya. Nah, walaupun dia memendek, tapi tetap terjadi perubahan panjang. Itulah yang namanya perubahan panjang. Jadi, kita kembali lagi ke slide-nya. Nih. Ya. Jadi ketika pegas ditarik atau diberi gaya sebesar F, dia akan mengalami pertambahan panjang atau delta X. Di sini akan berlaku hukum Hooke. Nah, secara matematis ditulis sebagai berikut. F sama dengan negatif K dikali delta X, di mana F merupakan gaya luar yang diberikan. Jadi F itu tidak harus selalu ya. Jadi F adalah gaya luar yang diberikan atau satuannya Newton. Jadi F itu tidak harus selalu gaya. Jadi bisa juga nanti di soal kata-kata gaya itu dirubah menjadi beban atau berat. Nah, itu juga termasuk gaya. Kemudian yang kedua ada K. K itu adalah konstanta pegas atau tetapan pegas. Satuannya Newton per meter. Kemudian ada delta X atau pertambahan panjang pegas dari posisi normalnya atau posisi awal. Nah, untuk mencari nilai delta X, misalnya jika di soal tidak diketahui berapa nilai pertambahan panjangnya, caranya sangat mudah. Kalian tinggal menggunakan rumus seperti yang kemarin, yaitu delta X sama dengan X T dikurang X0. Nah, XT itu adalah panjang akhir, X0 adalah panjang awal. Jadi delta X ini tidak selalu di soal diketahui. Jadi harus kadang kita mencari dulu berapa besarnya. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana rumus ini diterapkan ke dalam soal, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya ada 2, Ibu kasih di sini. Yang pertama, suatu pegas memiliki konstanta 50 Newton per meter. Jika pegas itu ditarik dengan gaya 50 Newton, berapakah pertambahan panjang pegas? Nah, kita cari penyelesaiannya dulu ya di video selanjutnya. Yuk, kita lihat caranya.
Ya, kita langsung saja ke penyelesaian contoh soal. Suatu pegas memiliki konstanta 50 Newton per meter. Jika pegas itu ditarik dengan gaya 50 Newton, berapakah pertambahan panjang pegas? Jadi yang pertama kita tulis adalah diketahui. Diketahuinya konstanta. Konstanta berarti K. K-nya nilainya 50 Newton per meter. Kemudian, jika pegas itu ditarik dengan gaya. Gaya berarti F. Sama dengan 50 Newton. Berapakah pertambahan panjang pegas? Berarti yang ditanya itu adalah pertambahan panjang, delta X. Nih, penyelesaiannya F sama dengan K dikali delta X. Kita menggunakan rumus segitiga ini. Nah, kita tulis ini F, di sini K, di sini delta X. Kalau yang dicari F berarti rumusnya K dikali delta X. Kalau yang dicari K berarti kita tutup, berarti F dibagi delta X. Kalau yang dicari delta X berarti apa? F dibagi K. Nah, karena di sini yang ditanya adalah delta X, makanya delta X sama dengan F dibagi K. F-nya adalah 50 Newton, kemudian K-nya adalah 50 Newton per meter. Kita coret karena sama, 50 bagi 51. Jadi pertambahan panjangnya adalah 1 meter. Contoh yang kedua, jika sebuah pegas digantungkan, kemudian diberikan massa 5 kg. Jika konstanta pegasnya adalah 400 Newton per meter, berapakah pertambahan panjang pegas? Jadi di soal, kita tulis dulu diketahui. Nah, diketahui di soal ada massa, berarti M, sama dengan 5 kg. Jika konstanta pegasnya berarti K, sama dengan 400 Newton per meter. Yang ditanya, berapakah pertambahan panjang pegasnya? Berarti delta X. Nah, rumus untuk delta X itu kan sudah kita tahu di soal sebelumnya menggunakan rumus ini. F, di sini K, di sini delta X. Kalau F sama dengan K dikali delta X. Kalau K sama dengan F dibagi delta X. Kalau delta X sama dengan F dibagi K. Berarti caranya delta X sama dengan F dibagi K. F-nya berapa? Di soal nggak diketahui, berarti kita harus cari dulu F. Nah, F ini sama saja dengan gaya atau gaya berat. Nah, gaya berat itu apa sih? Gaya berat itu kan simbolnya W. W itu sama dengan M dikali G. Berarti delta X sama dengan F-nya kita ganti W per K. Sama dengan W-nya kita ganti M dikali G dibagi K. M-nya adalah 5. G itu pasti nilainya 10. Kita pakai. K-nya nilainya 400. Nah, berarti sama dengan 5 dikali 10, 50 dibagi 400. Kita coret, 5 dibagi 40. 5 dibagi 4 itu adalah 1,25. Kalau dibagi 20 berarti 0,125 meter. Jadi caranya seperti ini. Udah, gampang kan? Jadi untuk mencari nilai F itu nggak melulu harus menggunakan gaya yang diketahui di soal. Jadi kalau diketahuinya massa, ya sudah, langsung pakai rumus ini. W sama dengan M kali G. G ini nilainya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Tuh. Ya, itu tadi penjelasan dari contoh soal 1 dan 2. Jika masih ada pertanyaan yang belum kalian pahami mengenai hukum Hooke, bisa langsung chat ibu di WA seperti biasa. Dan untuk kalian lebih memahami materi ini, silahkan
Kerjakan latihan soal berikut. Nomor 1 sampai dengan 5, kerjakan di buku tulis kalian, lalu kumpulkan tugasnya di akun Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.